Halo Sobat Kuseri, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sobat Kuseri, tim Kuseri Explore kali ini, kami menelusuri sebuah bangunan terbengkalai yang ditinggalkan sejak tahun 2006. Dan dahulu bangunan ini aktif sebagai bangunan pabrik tekstil. Menurut cerita orang sekitar, katanya kalau malam hari tiba, di dalam bangunan ini selalu berisik, seperti ada aktivitas di dalamnya. Bahkan, salah satu warga mengatakan dia pernah melihat penampakan seperti siluman kera. Saksikan terus penelusuran kami kali ini. Apa saja penampakan yang tertangkap kamera? Karena Kuseri Explore, kami bukan settingan, semua real dan apa adanya. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe, serta klik tombol loncengnya agar notifikasi teratasnya bisa langsung update. Selamat menyaksikan Kuseri Gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ibu Nia dan rekan saya Jadi Marte. Malam ini kita berada di sebuah pabrik yang lokasinya di daerah Kabupaten Bandung. Pabrik ini telah berdiri semenjak tahun 1968 dan sudah tidak ada aktivitas atau sudah tutup 15 tahun yang lalu. Sudah lama ya, sejak tahun 2006. Informasi dari warga sekitar, sejak tahun 2006 sudah terbengkalai. Dan menurut narasumber juga seputar warga di sini, lokasi gedung ini atau pabrik ini lumayan angker, banyak penghuninya dan juga banyak kejadian-kejadian di luar nalar manusia gitu. Makanya misi kita malam ini untuk menguak semua kejadian-kejadian baik yang diceritakan oleh narasumber maupun saksi mata warga setempat. Alhamdulillah, kita dari pertama masuk, ketika kita bicara sama salah satu narasumber, kita sudah disambut. Insya Allah, ekspor kali ini akan menarik untuk teman-teman saksikan. Ya, dan di belakang kita kebetulan ada tim ekspor kita, yaitu Mas Raga Sukma, Dimas, dan A Bentar. Dan malam ini kita kenalkan tim mediator kita, yaitu Saudara Tri. Tri coba. Dan Tri ini yang menemani ekspor kita malam ini sebagai mediator. Dan bintang tamu kita yang satu lagi, Mbak Devi. Malam Mbak Devi. Ya. Malam Bu. Ya. Kebetulan Mbak Devi itu dia punya kelebihan melukis makhluk-makhluk kasat mata. Nanti di episode yang lain dia akan menemani kita dengan explore berikutnya gitu. Baru kali ini dia bisa bergabung ya dengan kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Teh. Gitu. Untuk kedepannya mungkin insya Allah dia bisa menemani kita untuk explore selanjutnya di lokasi yang lain. Insya Allah. Ya, mungkin kita bisa ya, mulai ya, mungkin ya. bisa mulai ya ekspornya. Itu karena dari depan kita udah disambut ya dari tadi. Alhamdulillah, dari depan masuk kita sudah disambut. Sepertinya bakal luar biasa malam ini ya Pak. Oke, sahabat Kuseri Mania dimanapun yang menyaksikan acara ini, kita di sini tidak niat untuk sakti-saktian, tidak niat untuk unjuk-unjukan, tapi kita di sini untuk menguak sisi yang dimensi lainnya yang banyak cerita dari warga-warga sekitar. Jadi kita bersilaturahmi karena niat kita baik, tujuan kita baik, tidak untuk mencari sesuatu yang dilarang di sini. Saya berharap semoga semua makhluk yang ada di sini senantiasa kita kondusif. Mudah-mudahan dengan tim nanti kita akan mencobanya. Begitu, Bu? Kuseri Gaskeun. Baiklah, sahabat Kuseri semua, kita mulai eksplor pertama. Awal kita berada di lantai dasar karena pabrik ini terdiri dari 2 lantai dan luasnya 5.000 meter persegi kurang lebih.
untuk di bawah ini apa yang kira-kira Benta rasakan? Kita baru mulai nih, baru masuk ya. Mungkin dari tadi ya Bu ya. Insya Allah karena kita auranya sudah bisa merasakan di saat kita masuk dari pintu. Nah, mungkin kalau kita mau bisa lebih merasakan itu ada seperti kumpulan yang di depan itu. Ya. Bisa kita sambil jalan ya, sambil emang udah kerasa Pak, saya juga sama merasakan. Luar biasa ya. Luar biasa aslinya ya. Berarti benar yang diceritakan orang-orang itu bukan omong kosong. Teh Depi gimana Teh Depi? Kerasa juga? Hawanya ya terasa dingin, adem dan kaki mulai Merinding. Kalau saya sih ini punggung dingin banget terus berat. Pak Teddy. Ya, ini kita cukup bisa merasakan, terutama untuk kaki ya kita jaga untuk perjalanan ini. Dan kebetulan ini ruangannya udah mulai lapuk, jadi kita juga cukup harus berhati-hati karena ini udah kosongnya terlalu lama tanpa terurus, sering kena banjir juga. Kebetulan lokasi di sini itu banjir langganan gitu, jadi setiap tahun dia pasti pabrik ini kena banjir. Dan menurut cerita yang saya dengar dari narasumber, dulu karyawannya banyak yang sering kecelakaan di area kerja. Mungkin kamera bisa bebas. Sudut. Nah ini kalau nanti bisa kelihatan, ini seperti satu kumpulan, ada penghuninya banyak seperti perkampungan. Jadi seperti Iya. komunitas ya. Oh gitu, tapi di dunia mereka mungkin ya? Iya, di dunia Kayak mereka. Di dunia mereka gitu. Mungkin yang punya kemampuan lebih bisa lihat ya, atau yang punya kemampuan lebih. Ya. Assalamualaikum. Oke. Ada yang biar nanti saya coba ya. Untuk di sini aja dulu ya, sebelum masuk jauh. Ini kita belum jauh nih, kita baru Iya. di depan nih, paling Kita baru di depan. 20 meteran dari gerbang masuk ini, pintu gerbang masuk. Di sini areanya cukup luas, apalagi di atas. Cuma kita harus tempat tertentu yang dieksplornya berhubung kondisi bangunannya yang cukup berbahaya juga, udah banyak yang lapuk. Itu aura bulan juga sudah kayaknya mendukung dari setengahnya ya. Dan menurut yang saya dengar dari warga setempat, udah sering orang yang eksplor ke sini, tapi mereka tidak kuat. Terus tidak ada yang berani malam-malam, katanya eksplornya mereka siang hari menurut cerita narasumber warga sekitar sama Pak RW yang di sini tadi. Nah kita tim Goseri mencoba untuk mengeksplor tempat ini malam hari. Jadi ini kalau kita bisa kita ceritakan, ini ada sisi seperti dua dimensi yang berbeda. Iya ya. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Makanya tadi seperti diceritakan sama Benta, mungkin di tengah-tengah itu ada semacam ada komunitas. Nah sementara yang di sebelah kiri ini memang sudah lama sekali. Dan tempat ini memang ketika ada terjadi kecelakaan di depan, yang mereka yang ini itu terkadang lari sampai di sini dan menetap di sini. Ya benar-benar. Tadi juga narasumber tuh Pak warga di sini bilang begitu. Jadi di sini di depan sering terjadi kecelakaan dan si korban menetap di sini gitu. Karena ini merasa tempat yang nyaman buat mereka. Coba bentar gimana? Kalau memang mau dirasakan kita akan coba komunikasi ya. Karena ini sebetulnya ada beberapa yang memang sudah Iya. ingin interaksi. Iya. Iya. Ada yang ingin interaksi. Sebetulnya ini pada duduk sudah menunggu kita, tapi kita insya Allah dengan niat tidak akan mengganggu atau berujub takabur, tapi kita akan niatnya bersilaturahmi dan mudah-mudahan mereka juga bisa menerima kita. iya mereka Ini seperti rasain tadi coba. aku ngerasakan ada apa sih hawa putih di sini di depan saya, cuma rada besar itu, nggak tahu mau mendekat tapi masih di sana. Kalau mungkin bisa diinteraksikan
Bang, besok kita medium. Ya. Merinding ya. Iya, dari depan nih kita udah disambut ya dari Sampai sama kepala. ini saya juga kesini nih. Berat ya. Terus dinginnya kayak masuk ke rusuk gitu. Oh, coba dulu interaksi ya. Luar biasa, Ya. luar biasa. Niat kita tidak untuk mengganggu sama makhluk, tapi kita bersilaturahmi. Semoga di sini kita bisa saling Jadi setelah ini ya kita bisa break dulu sebentar untuk ada sisi yang memang harus kita mediumkan ya. Kebetulan malam ini kita bawa mediator ya. Iya. Oke. Jadi apa sekarang aja mediatornya? Ini udah pada ngantri ini sebetulnya. Iya, dari tadi. Semenjak kita di depan mereka udah menyambut kita. Karena kalau nggak kita waspada, Iya, ke kita juga mereka mencoba untuk masuk ya. betul. Jadi Mungkin kami rekan-rekan juga berusaha merasakan semua ya. Auranya di sini kerasa banget Terasa. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, kalau kita memang sebentar ini saya berbicara dengan siapa? Tim satu orang, saya minta maju. Boleh host kita tanya sebentar? Ini saya bicara dengan siapa? Wah. Assalamualaikum. 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 Dengan siapa ini? Assalamualaikum. Maaf, dengan siapa ini? Penghuni di sini. Penghuni di sini. Oke, kedatangan kita tidak untuk mengusik ya. Saya coba untuk komunikasi dengan siapa ini? Sebentar. Masuk ke Abentar ya. Ya. Ya, ini siluman monyet nih yang lagi masuk ke Abentar. Lumayan dia cukup kuat ini. Bisa berbicara sama Bisa kita? berbicara. Sampurasun. Jadi ini satu makhluk yang penghuni dari sini berupa kera ya, kera putih, dan dia tidak bisa berbicara. Iya.
Nggak bisa ditanya. Jadi ini sebagai interaksi. Jadi kedatangan kami tidak untuk mengusik, Hanya ingin bersilaturahmi. silaturahmi. Diperbolehkan kami bersilaturahmi di sini ya. Kita minta izin ya. Oke. Saya mohon kerjasamanya untuk bisa keluar ya dari jasad sahabat saya. Maaf agak. Bahaya. Saya minta tolong air. Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, maka kita segera keluarkan yang barusan masuk ke. Asep, Udah dulu. Abentar, ya. Kendalikan sedikit, Abentar. Udah dulu. Abentar, kendalikan sedikit, oke? Dah. Air tolong. Asep. Bentar, udah dulu. Bentar. Nanti kita lanjut lagi. Kendalikan sedikit. Astagfirullah. Kendalikan dulu, bentar. Kuatnya Pak. Kita boleh. Air. Insya Allah mungkin dari tadi ya Bu ya, Iya. dia ingin memang masuk Pengen masuk. dan mungkin ini satu Jadi merasa kepancing ya barusan ya. dua kepancing. Mm-mm. Padahal kita bergerak di sini ada satu. Mm-mm. Jadi mungkin itu agak lebih nggak nakal lah, nggak nakal. Tapi insya Allah mudah-mudahan karena kita sudah pamit juga dan kita juga barusan supaya biar tetap dia masuk secara interaksi. Yang untung ya mungkin dia welcome juga lah, nggak apa-apa selama kita masih menjaga tata krama juga. Nah menurut Raga Sukma, kira-kira barusan itu makhluk penghuni di sini atau hanya yang lewat? Soalnya saya tadi dari narasumber sih nggak ada ngomong-ngomong makhluk siluman kera gitu ya di sini gitu. Tapi tiba-tiba yang masuk ke Bentar tadi kalau nggak salah seperti kera ya, monyet gitu. Ya, kebetulan tadi yang masuk ke badannya Abenta itu salah satu makhluk penghuni dari sini, itu berupa kera putih yang masuk ke badan Abenta. Ya, alhamdulillah mungkin kita sudah dapat izin dari penghuni dari sini, asal kita bisa menjaga tata tertib kita, jangan sampai istilahnya Menggalangkan aturan ya, atau melanggar aturan atau gimana-gimananya. Terus kelihatannya dia udah lama tinggal di sini. Kera putih itu kebetulan udah lama dari sini penghuninya. Mungkin cuma jarang menampakkan diri ya. Ya. Soalnya warga di sini nggak ada yang ngomong tadi di sini ada siluman kera putih. Ya. Cuma kali ini mungkin kita yang menyaksikan sendiri bahwa di gedung Memang ini di sini ada banyak siluman kera sekali, putih. jadi berbagai macam ya. Di sini sebetulnya. Jadi Berarti banyak ya di sini ya. Kita baru menguak di depan aja ya, belum ke belakang, belum ke atas. Ya. Gimana? Udah bisa lanjut? Oke, Gimana, siap. Insya Allah. Bentar, Sepuh? Insya Allah. Ya. Karena kita sekarang barusan mungkin perkenalan di saat mungkin yang tadi di sini seperti penghuni pada duduk, kalau memang insya Allah bisa melihat dan memang Ngeliatin merasakan kita ya. sangat berat, sangat berat sekali. Tapi insya Allah kita bisa lanjut. Mereka sudah welcome ya. Iya, sahabat Glossary, mari kita lanjutkan explore selanjutnya. Begitu pintu masuk dari gerbang, ini lantai dasarnya. Di
bisa dirasakan menurut Teh Devi gimana? Saya tadi merasakan yang pas mediumisasi itu memang dia mau menunjukkan bahwa mereka itu ada dan dia cukup berkuasa mungkin di sini karena dia raja kera. Dan saya juga pernah merasakan itu ada, maksudnya saya pernah punya sosok pendamping seperti itu. Iya. Dan saya merasa mereka tidak akan mengganggu karena monyet putih itu suci. Seperti Hanuman. Mungkin dia hanya ingin diketahui keberadaannya. Iya, betul sekali. Itu kalau kita mau memperkenalkan diri, dia ada di sekali. sini. Betul. Gitu, di sini. Ya, jadi tidak mengganggu ya. Cuma dia cukup kuat juga. Betul, ya. betul. Iya. Sementara kita lihat Bentar, dia sedang menyusuri lokasi selanjutnya. Kira-kira apa yang kelihatan Bentar? Sudah itu perjelas tuh. Oh, mana? Ini. Situ. Ya, itu bentuk rambut ya. Aduh, merinding banget. Itu bentuk rambut ya. Aduh. Nah, itu tuh. Itu adalah. Yang di atas. Nah, ini nih. Nah, Oh. itu bentuk rambut. Iya. Bisa di ini. Iya. Karena mereka mulai melihat terlihatnya. Karena dia makan posisinya ada di atas. Nah, itu seperti rambut menjurai. Betul, Pak. Aduh, ini merinding. Soalnya menurut narasumber, kebanyakan di sini dulu karyawan pabrik yang kecelakaan itu rambut sasaran mereka. Jadi rambutnya kegulung alas mesin, mesin di sini gitu. Beberapa kali kejadian itu sasarannya rambut mereka. Gitu. Mungkin kurang safety juga mungkin dulunya. Gitu. Nah, bisa lebih jelas mungkin mereka duduk di sini. Yang kelihatan sekarang itu rambutnya aja. Iya, betul. Emang di sini ada ceritanya rambut panjang. Iya. Ya, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama warga di sekitar sini. Narasumber benar, Pak. Nah, mungkin bisa merasakan nantinya ya. Iya. Bisa merasakan. Mari kita ke depan, Pak. Coba bentar ke depan. Hati-hati, soalnya ini banyak apa ya? Pecahan asbes. Ada juga kayu-kayu laku. Makanya harus hati-hati. Ini emang kosongnya udah lumayan lama. Ya, saya dengar dari narasumber seperti itu. Iya. Kalau saya lihat di sini ya lebih lembab. Karena dari atas juga menjurai ini yang perempuan itu rambutnya. Terus ada faktor pendukung, kalau ada bisa lubang air juga dirasakan, di sini. kalau bisa dirasakan. Tuh. Karena kenapa ini medianya juga nih? Ada ya, ini media. Ada lubang ini bisa interaksi ke bawah. Iya. Sampai keluar. Nah, ini kalau bisa dilihat, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ada benda yang keluar. Coba. Tuh. Coba kamera di-shoot. Ya. Nah ini nih. Tadi asalnya nggak ada. Tuh. Oh iya, yang itu nyembul ya, nyembul. Tuh sekarang nyembul. Nyembul. Itu putih. Putih sekarang. Putih tadi nggak ada. Pas saya lihat nggak ada. Sekarang harusnya nyembul. Coba masker Amarte coba lihat Amarte. Tadi nggak ada. Apapun itu bendanya, tadi nggak ada. Pas dilihat langsung muncul ke atas. Ya. Jadi interaksi ya, lagi-lagi dia memberikan interaksi dan kita. Jadi sebuah apa ya, pengakuan kalau di sini betul-betul banyak sekali ya dimensinya. Karena dulunya itu mungkin ini seperti ada banyak alat besi yang barusan. Iya, karena ini kan bekas pabrik tekstil. Iya. Jadi mesinnya besi semua di sini. Ini nih. Pokoknya ruang-ruang celah-celah seperti ini nih. Nah. Saya tuh bertanya-tanya ini dulunya bekas apa gitu. Ini jadi sarana tempat buat mereka yang paling dominan. Assalamualaikum. Nah ini malah. Kalau di sini apa? Coba. Kita masuk ke sini. Coba. Assalamualaikum. Gelap banget ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Aduh, ya Allah. Mungkin saya bintang tamu coba Iya. mau ngerasakan Anda masuk. Enggak? Itu bisa kelihatan.
Ada perempuan. Nih. Aku rasanya ada perempuan lagi duduk di pojok. Ini lebih parah dari yang tadi ini Rambut panjang, Hmm. pakai baju putih. Iya. Iya, benar. Tidak mau beri ganggu. Oh sorry. Dia lagi duduk di pojok. Kita coba ke sini, saya ke depan. Malah jadi tambah masalah. Kita kan niatnya nggak mengganggu ke sini. Betul, betul. Jangan. Udah. Jadi ini luas banget ya ruangannya ini. Dah, sampai sini aja dulu. Sampai sini ya. Nah, ini dimensinya agak berbeda lagi. Mungkin bisa merasakan ya. Dari kita masuk yang fase pertama Iya. sama yang di sini agak berbeda. Coba Jadi- tadi saya di situ kayak lihat cahaya tuh Ya. di ujung. Nah, supaya bisa ini. Oke. Dan satu, karena kenapa? Ini suasananya lembab juga, memang media untuk mereka, dan tidak menutup kemungkinan saat dari sana sampai sini tidak ada yang kosong, Bener ya. tidak ada yang kosong ya Bu ya. Makin Dan- ke dalam makin ini apa ya? Ya. Makin kuat ya. Nah ini kalau bisa dirasakan lebih banyak Iya. ada sosok ular, malah memang satu silumannya itu. Assalamualaikum. Benar apa yang diucapkan Abentar, karena tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan narasumber, dengan Pak RW di sini. Katanya penghuni di sini selain perempuan yang berbaju putih, itu ada juga siluman ular gitu. Kebanyakan orang yang pengen datang ke sini mengeksplor, kakinya serasa dililit ular gitu. Itu berdasarkan saksi-saksi warga di seputar lokasi ini. Makanya kenapa mereka tidak berani eksplor malam-malam. Ada yang coba ke sini beberapa orang untuk eksplor, tapi mereka di siang hari. Ternyata ini mungkin jawabannya, kalau di malam hari energi mereka terlalu kuat. Sangat bisa Sangat kita kuat. rasakan. Malah istilahnya kita yang ngalah, nggak berani lama-lama, takutnya mereka nggak mau diganggu gitu. Assalamualaikum. Ini sudah sosok tinggi besar ya. Di sudut itu. Di ujung itu ya. Dan kalaupun dia memang mau kondisi di sini, sebetulnya ini udah mulai kerasa panas. Benar. Tadi Sudah kita mulai dingin kerasa banget ya pas panas. di Iya, situ, ini dari sekarang awal. malah gerah sekarang panas. Justru saya tuh mau ngomong kenapa sekarang gerah, tiba-tiba gerah. Udah mulai kerasa karena di sini sudah mulai dimensinya beda. Dimensinya beda. Iya beda ya. Kalau dari bentuk itu seperti perkampungan. Karena di sana itu berbangan, dari sini itu perkampungan. Istilahnya beda wilayah mungkin Beda ya. wilayah. Mereka ini wilayah ini beda lagi penghuninya. Soalnya gini Abentar, yang saya rasa termasuk TDP juga ya. Iya. Kalau batasannya tadi sampai situ, kita rasanya dingin ya. Iya. Dingin Iya. banget sampai punggung tuh kayak ini Betul. es beku. Tapi pas menginjak ini batasan ini gerah, ini Iya. sampai keringetan. Sampai karena udah mulai kita ke dimensi Panas, kalau hawanya beda. boleh dibahas seperti perkampungan Oh, ini, iya. seperti perkampungan. Banyak juga penghuninya di Ya. sini ya. Bukannya banyak, mungkin bentuk Ada berapa justru dari luar juga itu udah mulai pada mau masuk, Iya. mulai pada mau masuk. Tuh. Di Aslinya sekarang di sudut keringetan itu ada juga. yang besar, Di ujung itu ada ya. yang iya, nah itu udah mulai. Udah mulai. Nah mungkin kan ini kalau saya lihat ada di belakang satu pohon besar ya, Iya. satu pohon beringin, tapi itu kalau kelihatan tinggi besar banget. Terus Beda. yang aneh di sini itu pohon beringinnya itu nggak sengaja ditanam, mereka tumbuh sendiri dari tembok. Dari Jadi tembok. nggak ada tanah di tembok, tapi muncul pohon beringin. Terus kata saksi setempat, Pak RW juga bilang dia nggak bisa ditebang. Kemarin pernah ada anaknya yang kecil, pohon beringin baru tumbuh, dibersihkan, ditebang langsung sakit yang nebangnya. Ya. Tadi. Karena itu secara alaminya di mana satu pohon itu memang mengondisikan tempatnya sebetulnya. Cuman di situ masuk. ya. Nah aja ya. Lihat di atasnya, coba kamera di itu pohon semua tuh, pohon liar ya. Pohon liar di sini. Akar-akar. Padahal di sini tidak ada tanah, semua tembok.
ini teh kita datang pas lagi nggak hujan ya, Teh Devi. Iya. Kalau pas lagi musim hujan ini air masuk ke dalam dan penampakan tuh semakin ramai semakin jelas di saat musim hujan. Iya, apalagi kalau musim banjir. hujan pasti seperti Iya, itu ya. itu warga juga yang Teh lewat Devi kalau bisa mau lihat. uji nyali di sini bagus. Wow, mau coba Teh Devi? Waduh, saya nggak berani. Nanti saya dililit ular. Ini masih luas ya, ke dalamnya masih luas ya. Coba didudukin dulu, dikebawahin lampunya semua. Kurangi penerangannya. Nah, kurangi penerangan. Matiin aja dulu. Nah, terus matiin aja dulu. Oh. Gitu. Di ujung sudah memang ada sosok mata yang keluar tapi besar. Paling ujung sana. Dari ujung. Nah, Tapi yang kelihatannya matanya matanya aja. merah. Biasa. Tuh. Ini tapi seperti cahaya. Oh. Enggak merah seperti cahaya. Oh, kayak cahaya, tapi bentuknya mata. Iya. Tuh. Itu perwujudan dari suatu makhluk atau gimana? Itu seperti makhluk nih. Seperti makhluk. Nah, Mereka mungkin menyambut kita ya. iya. Mungkin ada apa ini? Di ujung. Yang paling jelas boleh bisa dirasakan juga, bisa dilihat. Pundak, Nah, Pak. coba gelapin semua. Bawahin dulu. Bawahin dulu cahayanya, tolong digelapin dulu. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya khadamullah. Dia bisa merasakan di atas mulai. Jadi apa yang saya rasakan? Misalnya ada. Hmm. Iya. Iya, mah agak besar. Cuman iya dia tuh sosoknya nggak tinggi, nggak Nggak pendek. pendek, lagi pakai apa sih, kayak ada kain kerudung gitu, nggak tahu sih. Aku ngerasa ya, tapi dia baru ngeliatin aja sih, nggak ganggu. Nggak ganggu. Iya. Paling dia herannya ada Iya, apa heran. kesini Betul rame-rame. sekali. Nah itu perwujudan daripada dulunya mungkin ada yang celaka, Oh, ada yang celaka. baru kesini, tinggal di celaka sini. yang memang nggak di pabrik ini. Oh, di pabrik ini. Nah, Oh. ada yang celaka. Sama Bu Amar teh gimana? Menurut Amar Di sisi kiri kita coba. Masuk ke wilayah di sini. Wih, aduh. Bisa ada yang ngintip ke kita ya dan menggiring gitu. Kita tuh rasa Di sini hawanya dari mulai ujung tangan satu sah. Assalamualaikum. terasa. Nah ini satu ruangan juga nih. Wow. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Di sini. Niat kami tim tidak untuk mengganggu, mengusik dan bersilaturahmi. Dan kalau Ini kami- seperti bangunan belum beres ya, Abenta. Iya. Kalau dilihat dari segi ininya seperti bangunan tapi belum beres. Apa nggak tahu sengaja kayak gini? Emang ini karena udah kurun waktu ya Bu. Mungkin dari 2000 astagfirullahaladzim sudah mulai dia mengoperasi. interaksi ya. Ini karena udah termakan oleh usia. Oh, dulunya Sebenarnya. mungkin nggak gini. Kalau dulunya sih nggak Ini bagus. kan dibangunnya tahun 68. Iya, Gitu. dulunya Terus bagus. kosongnya 15 tahun yang lalu. Jadi mungkin hancur sendiri ya. Ya. Terus ya ini banyak lubang. Ya, cuma ini yang saya heran itu kenapa tiap tempat selalu ada lubang, Iya, ya, banyak kenapa? lubang. Ngerasa nggak anginnya gede di sini? Iya. Iya. Ya, benar. Anginnya Oh nggak jadi. gede banget. Tadi di sana nggak ada angin, Iya. nggak ada apa, tapi begitu kita masuk, anginnya gede banget, kerasa ini saya kerasa. Energinya kuat ya. Ini mungkin dari rambut saja udah kelihatan ini Iya. anginnya gede. Kerasa banget anginnya gede, terutama dari arah samping kiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya juga sama, saya tidak bisa melihat, tapi saya bisa merasakan. Iya, Saya kerasa banget ini di sini auranya. Oh, banyak lubang nih. Justru ini yang bikin mereka nyaman itu banyak tempat
tidak kena cahaya, terus ada kayak tempat kamar ada lubang air juga, jadi mereka nyaman. Banyak lubang air soalnya di sini. Oh, lubang, banyak lubang. Aduh, ya, jangan ya. Ini panas. Oh, belakang punggung ini nih teh. Tiba-tiba panas ya belakang punggung, kenapa ya? Ada Punggung bawah sini. ada interaksi kepada bintang tamu kita, ke Teh Devi, yang dia rasakan sekarang punggungnya merasa panas dari punggung atas sampai ke bawah pas dia lagi penelusuran, lagi jalan. Di sini hawanya beda. Kalau di depan tadi anget, Di sini. yang di depan dingin. Kalau di sini angin, lebih cenderung angin. Anginnya lebih terasa kenceng. Ini masih panas. Panas teh. Panas. Tadi nggak apa-apa ya begitu Iya. masuk. Pas melangkah ke sini ya, Ah. tiba-tiba panas. Iya. Kenapa ya? Kalau sahabat Goseri ada di sini mungkin bisa merasakan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya itu beda-beda. Situasi ruangannya yang kita rasakan beda-beda. Auranya beda-beda. Mulai tambah, Ini Semakin berdatangan ya. ini banyak sekali. mulai tambah tebal. Mungkin mereka berasa terganggu gitu dengan kedatangan kita, Abentar. Gimana? Berasa terganggu nggak dengan kedatangan kita? Mungkin mereka. Ada. Dia udah saya merasa terusik. Ya mungkin dengan suasana dengan tanpa ada cahaya dari Ya. lebih jelas ya. Mm-mm. Lebih jelas. Dan nanti kita saya rasakan. Terus dia udah kalau dibilang Oh, ininya sini sejenis apa gitu bentuknya? Kalau yang pengetahuan Abentar yang kelihatan. yang Kemudian saat di sini. ini dia lagi duduk satu pasongan ya, pasongan bentuk makhluk hitam sudut. Aduh, itu saya ngeri tuh lihat yang ujung tuh ya, Iya. yang kayak daya lorong tuh. Iya, nah itu. Dari kejauhan aja kita udah rasanya udah beda ya. Iya. Kerasa banget ini. Di sudut itu Di sudut itu. Lihat Sudut semua itu sebelum bentuknya semua saya pun hitam. pundak, punggung. hitam. Mm-mm. Nah, kalau yang di luar itu bentuk ular. Iya, Bentuk bentar. ular. Masih nyambung yang tadi Nah, kan ya. yang 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 tadi. Ya, Jadi di gimana? sini menarik ya. Kalau kita fokus ke depan, mereka ada di belakang kita. Oh, pantesan Jadi kita jalan ke kita depan. harus tetap waspada aja kan. Iya benar. Pantesan energinya dari belakang punggung gitu loh. Awas nih lubang. Bang, Agak mundur ini karena mereka lebih enak juga nih banyak lubang. Iya, buat Tembusan dari- sarana mereka ya merasa nyaman ya. Dan mungkin kalau bisa rasakan ular realnya juga banyak di sini ya. Ular realnya jadi kalau Soalnya banyak pohon, terus banyak kadang di pohon. sini kena banjir juga, kurang cahaya, lembab. nah ini lembab lubang-lubang ini tuh Apa yang dilihat Amarte? Ada yang ini bisa dijelaskan? banyak ular sebenarnya secara dimensi ya. Dari dimensi. Jadi dia mengganggu di selangkang kaki kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita fokus ke Depan. depan sini, Mereka di belakang kita. Jadi cari Dengan lengahnya cara- kita berarti ya. tuh, Kadang orang yang pernah kesini kakinya tuh nggak bisa jalan, serasa Tuh. dililit katanya saya tadi gitu. ikut merasakan Jadi ekor mereka ngelilit, kaki kita berat katanya gitu ya. Oh iya, berarti benar omongan warga di sekitar sini yang mengatakan kalau ada orang yang masuk ke sini atau berusaha eksplor tempat ini, kaki mereka serasa dililit ular sampai terasa berat, kadang ada yang sampai susah jalan gitu. Terus Iya. Pak Marte, itu yang belakang saya yang megang saya itu apa ya? termasuk ular itu tadi. Oh my God. Jadi dia coba untuk membeli, Panas. Tapi kenapa di bagian sini ya? ya, Di bagian punggung. jadi mencoba untuk masuk dan interaksi, cuma memang masih bisa dikendalikan. Untuk sahabat Goseri yang masih setia menemani kita lanjut lagi explore berikutnya ya ke tempat yang lainnya. Sayap kiri mungkin, tadi kita sayap kanan, sekarang sayap kiri. Main bola. ini Bu lorong yang mungkin barusan sudah bolak-balik banyak
banyak sekali. Bisa dilihat dengan Dicoba kamera shoot. dengan kondisinya. Iya, iya, iya. Ini dulu Oh, kalau lubangnya dilihat banyak flashback lubang. ke belakang itu untuk produksi, tapi posisi banyak di mesin ya. Banyak di mesin. Dan mungkin ada sebagian mesh juga di sini. Ada mesh untuk kebanyakan ini yang di depan itu mesin. Iya. Lihat. Nah, kalau yang di belakang itu seperti perkantoran bekas dulunya. Mungkin bisa maju sedikit ya ke depan. Iya. Di sini banyak lubang ya, bahayanya itu banyak lubang. Nggak tahu buat apa ini dulunya, tapi seluruh bangunan sini ada lubang. Coba Raga Sukma, saya lihat boleh dilihat sebelah kanan kita. Kalau menurut peran saya sih, coba bisa dilihat penghuni di situ kira-kira. Kebetulan ini di depan saya di pinggir itu ada sosok makhluk tinggi besar ya. Dan sosok perempuan banyaklah gitu ya. Iya, iya. Banyak ya. Karena di sini tempat kumpulnya para makhluk-makhluk yang seperti lagi ngumpul. Ya. Iya. Jadi itu kan tadi ada wilayah sayap kanan, ini sayap kiri. Ya. Menurut yang cerita saya dengar, katanya mereka Karena tidak ini sepaham, maksudnya jadi punya daerah masing-masing. Persediaan Ya. air, Pak. Persediaan air. Jadi kelihatannya kalau penghuni di sini mengganggu nggak? Itu pulpen. Iya. Kalau untuk penghuni di sini kedatangan kita itu mungkin agak keganggu ya gitu. Iya. Ganggu. Emang di sini ada dua ini ya, perbedaan pro dan kontra ya. Dua Kalau kubu dari lah dua istilahnya kubu. ya. Gitu ya. Masing-masing punya wilayah ya. Ya, masing-masing ya. Iya. Kalau dilihat-lihat ini ruangannya tidak bersekat seperti yang tadi kita eksplor ya lebih awal. Ini lebih luas, tapi kalau auranya tetap ya kuat ya. Auranya tetap kuat ya, sama kuat ya. Nah, itu tuh ruangan itu. Saya begitu lihat. Hawanya udah beda ini. Nih yang sekarang lagi dieksplor sama Raga Sukma. Sama Raga Sukma ini. Ini aura lumayan kuat ya. Di sini aura lumayan kuat, aura negatifnya ya. Penghuninya ada berapa? Sebetulnya sih ini dari ruangan ini sampai ke sana itu banyak ya. Cuman yang lagi di sini itu lagi ada yang lagi berdiri ya. Sosok wanita dan sosok laki-laki ya. Jadi di sini cenderung tiap ruangan itu penghuninya Jadi wanita. tiap ruangan Wanita, ada wanita di sini. Ya, rambutnya panjang. Aduh, tuh. Putih sampai ke bawah. Sampai ke bawah rambutnya ya. Benar. Berarti yang dikatakan orang-orang di sini narasumber maupun saksi benar. Coba Ruangan ke selanjutnya sini. coba Coba ke kamera. Wah, ini mah Sini ketutup kalau benar yang ruangannya ini. bisa melihat justru di sini ruangan tempat ngumpul Terekstrim. terekstrimnya gitu ya. Iya. Karena ruangan ini sama sekali tidak masuk udara atau cahaya matahari. Posisinya di tengah-tengah ya kita ini ya. Tengah-tengah. Terus ada lubang juga. Aduh, tuh di ujung ada lubang juga. Lembab juga di sini. Tempatnya lembab. Di sini juga ada yang mau berinteraksi. Ada yang mau berinteraksi, sesosok penghuni dari sini, laki-laki ya. Pengen masuk ya. Dia pengen berinteraksi. Karena kedatangan kita ini secara ini
musik gitu ya. Oh, merasa terganggu dia Terganggu. kedatangan kita bagi mereka merasa mengganggu gitu ya istilahnya. Maaf, kita di sini tidak bermaksud untuk mengganggu, kita hanya ingin bersilaturahmi dan menguak keberadaan mereka. Gitu. Wah, apalagi ini ya. Coba, ini kayaknya tiap tempat ekstrim semua nih. Wah. Di sini Benar, kalau menurut saya ini lebih parah dari yang barusan. Benar nggak? Yang kebanyakannya di sini, kebanyakan di sini. Di sini juga ada sosok wanita yang memakai baju merah. Ya, benar. Ya. Dari tadi saya itu nunggu. Terus ada ungkapan seperti itu. sosok ular setengah badan manusia ya. Oh, jadi atasnya Ya. manusia, bawahnya ular. Ya. Dari tadi sebetulnya saya menunggu-nunggu para tim explore untuk menyebutkan makhluk tersebut. Saya tidak ngomong-ngomong pada beliau, hanya saya yang tahu sendiri karena tadi saya sempat ngobrol sama narasumber dan saksi mata warga di seputar sini. Katanya penguasa di wilayah ini yang utamanya yang sering memperlihatkan diri dan mengganggu warga, apalagi kalau di musim hujan dia berani muncul di pos depan di pinggir jalan itu, maaf ya saya sebut namanya, wanita ataupun kuntilanak berbaju merah. Nah, barusan Raga Sukma telah menyebutkan ini, dari tadi saya tunggu-tunggu ini udah explore ke beberapa tempat kok belum nemu, padahal yang ramai dibicarakan itu penguasa di sini itu yang berbaju merah, si rambut panjang. Baru terkuak barusan. Saya udah nunggu dari tadi. Makanya saya diam, taunya barusan udah ketahuan bahwa benar di sini ada makhluk perempuan berbaju merah berambut panjang yang sering ganggu warga setempat di sini. Terus kira-kira ada apa lagi? Ini juga ada sosok hitam tinggi besar ya. Iya. Pokoknya di sini Nggak itu enak, punggung saya nggak enak nih. kalau melihat secara batin ya, di depan itu pas masuk itu kesananya itu gerbang ya, gerbang pintu silumannya. Makanya di sini banyak banyak siluman-siluman dan serta yang makhluk yang lainnya gitu. Jadi kalau ditelusuri di sini tuh penghuninya banyak, cuma wilayah mereka beda-beda. Ya. Jadi masing-masing menempati areanya tersendiri gitu. Masing-masing punya wilayah. Cuma yang aneh di ruangan ini yang jadi tanda tanya, kenapa setiap ruangan kok ada lubang? Ya. Karena itu lubang itu bekas, ini kan bekas pabrik. Otomatis pasti ada lubang-lubang yang bekas bangunan-bangunan ya. Apa pembuangan air gitu ya kalau di saat banjir? Bisa. Pelarian air gitu. Iya, tapi kan semenjak pabrik ini nggak dipakai, itu jadi sarana mediasi buat mereka, tempat zona nyaman lah istilahnya. Jadi mereka lebih nyaman dengan adanya endapan-endapan air, lubang-lubang yang isinya air, itu tempat bermain mereka ya. Nah, di sini itu kita lurus depan. dari badan kita itu adalah pintu gerbang silumannya. Coba itu kameramen di shoot ke depan. Wih. Nah, kalau nggak salah kita tadi lewat pintu depan ya, udah kesini ya? Belum? Belum. Oh belum. Kita tadi lewat sana. Oh. Luas juga ya. Ini bangunannya semua kalau dilihat dari kondisi emang udah mulai lapuk, kayu-kayunya udah mulai hilang sebagian, ya. Oh sini kamera tolong. Enggak. Masuk ke dalam. Ketiga. Luas. Hati-hati Bu. Bismillah. Masuk ke dalam. Ini dalam sini. Aduh, gak enak Pak. Abentar ini punggung kerasa banget pas nyampe sini. Coba sini. Ini ruangannya pengap. Nah ini tertutup. agak merasa berbeda ya hawanya ya.
Ini dari kalau ini di wilayah pinggirnya ya, masih wilayah tempat kerjanya gitu ya. Iya, ini tempat ngumpul mereka. Ini ruangannya tertutup ya? Ini ruangan Mereka. tertutup. Ini tertutup. Ini mah bener ya, matahari nggak masuk. Terus ruangannya udah lumayan hancur, lembab juga. Mungkin kalau buat mereka ini tempat ternyaman kayaknya ya. Tuh di sebelah sana ada. Di sini hawanya Di sini pengap. banyak makhluk-makhluk yang istilahnya kasat mata yang kalau dilihat dari cara batinnya. Di sini banyak yang seperti kita ngobrol ini, mereka itu melihat, gitu, iya, melihat ke arah kita. lagi kumpul ya. Ya. Terus nah yang baju merah itu ada nggak di sini sekarang? Kalau yang baju merah itu di sini nggak ada. Oh, tadi Di sini ya? Ada di tempatnya tadi ya? Cuman di situ ada sosok seperti ini, orang yang berbulu ya, hitam berbulu ya, tapi bukan berwo ya. Bukan. Emang tadi saksi mata juga bilang ada sosok seperti itu. Justru saya itu sengaja pengen tahu nih sama enggak tim eksplor kita mengeksplor tempat ini sama enggak pembuktiannya dengan saksi-saksi warga. Ternyata 99% itu udah sama seperti yang mereka ceritakan tadi di depan ke saya. Saya kan diam-diam tadi ngobrol sama narasumber, sama warga di sini tanpa setahu tim eksplor kan. Gitu. Justru saya pengen tahu ini sama enggak nanti pernyataan tim eksplor Coba dengan ke warga. sebelahnya lagi. Nah, di sini kita kalau bisa jangan sampai lengah ya. Ya. Oh, terus hati-hati juga ini bangunannya udah rapuh banget. Ya Allah, rapuh. Di sini Kelelawar, banyak kelelawar. Coba kamera di shoot itu banyak banyak kelelawar ya. Terus gelap banget. Lembab juga. Kayaknya di sini yang jarang terjamah ini kelihatannya. Ya. Jarang terjamah ini. Nah, di sini paling Terbukti dengan banyaknya kelelawar. Di sini paling ekstrim ya. Heeh. Karena di sini ada semacam sosok induknya kelelawar ya. Tuh, coba kelihatan mungkinnya kamera ya kelelawar Ya. segitu banyaknya. Banyak. Itu tandanya berarti tempat ini jarang dijamah orang. Ya. Makanya mereka merasa betah, nyaman di sini. Jadi gelap juga, lembab. Di sini ada ini merasa terganggu. Merasa terganggu ini. Terus hawanya lebih dingin ya? Ya, Kang di sini Rangga lebih mungkin dingin. kerasa juga lebih dingin ya hawanya di sini. Lebih dingin. Karena di sini Oh, ada kejadian ya, ada kejadian. Tim kamera kita, tim kameramen kita ada serangan kepada tim kameramen kita. Tim kameramen kita kena serangan. Sementara kamera saya ambil alih dan kamera Nggak bisa berdiri. lagi dinetralin. Katanya nggak bisa berdiri. Kaki lemes banget. Nggak bisa berdiri ini katanya. Tiba-tiba aja kayak ada yang menarik gitu. Lemes kaki. Lemes. tiba-tiba. Oh, pantesan langsung jatuh. Gimana yang dirasakannya, Bang Nino? Lutut. Kayak ada serat saya yang narik kak? Iya. Biasanya kata narasumber kita itu suka kayak gitu, nyerangnya ke kaki. Itu katanya ular penghuni di sini. Suka ngelilit kaki dia kalau lagi jalan seperti itu kayaknya. Assalamualaikum. Masih sakit? Ya sakit kok cuman Lemes. Tiba-tiba jatuh aja begitu. Kameramen kita sedang dinetralisir dulu oleh master kita. Sudah.
Jadi udah beberapa orang tadi yang kena serangan, diantaranya Teh Devi, sekarang kameramen kita. Mudah-mudahan yang lainnya nggak lengah ya. Tetap waspada karena mereka selalu mengikuti kita. Di sini merasa terusik ya. Iya. Makanya kameramen sampai jatuh. Jalannya. Di sini hawanya dingin banget. Dingin sini. Karena kadang mereka mengintai dari belakang ya, bentar ya. Dari belakang kita jalan ke depan, dia di belakang kita kan. Makanya barusan juga. Jangan lengah, jangan melamun. Kameramen masih kuat. Yuk. Lanjut. Kang Raga, kita mau masuk ke dalam nih. Kang Raga, ini makin dingin nih, makin maju makin dingin. Awalnya makin beda dan makin benar aslinya ya Allah, aslinya beda hawanya. Terus makin ke depan jalan, saya rasain makin dingin. Begitu kita melangkah hawanya udah beda, dingin banget ini. Di sini jadi sarang kelelawar. Ini betul-betul ini ya, auranya sangat tidak enak ya. Bisa kelihatan. Di sini auranya dingin banget ya. Dingin banget, benar. Dingin. Makin ke dalam makin dingin ya. Iya. 2 langkah dari sini udah beda hawanya. Lebih dingin. Kalau misalkan sahabat Goseri ada di sini, mungkin bisa merasakan seperti apa yang saya rasakan sekarang sama Kang Raga. Iya. Kita beberapa lagi melangkah, pasti kita bakalan merasakan aura yang dingin banget ya. Auranya sangat. Nyampe sini juga udah dingin banget. Jadi kita mencari keselamatan aman, kita. Lebih baik kita ini dari saja, kita ke tempat lain aja ya. Karena masih banyak tempat-tempat lain yang belum tereksplor ya. Soalnya ini kalau dilanjut kita makin ke dalam, hawanya udah beda ya. Gitu. Udah kerasa banget ini. Dari beda 2 langkah juga udah beda ya. Dari mulai situ maju 2 langkah udah beda. Ayo kita maju ke depan. Ayo, cari aman, kita cari aman. Kita teruskan ekspor kita ke lokasi lain. Ini ruangan sebelah sana udah belum? Udah. Sebelah kanan udah. Sebelah sana. Ini soalnya ruangannya. Karena ini sebetulnya banyak yang ingin berinteraksi sama kita. Apakah di sini ada yang mau menjadi jadi mediator? medium? Tim kita sedang Sampurasun. Oh, ini kelihatannya sosok ular ini yang masuk ke abentar. Dan kita sedang berusaha nih menguak tempat ini. Punten. Penunggunya siapa? Dari mana? Sampurasun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa bicara sebentar? Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Dengan siapa ini? Penghuni di sini? Penghuni di sini? Sudah lama tinggal di sini? Menempati tempat ini?
Udah lama menempati tempat ini? Coba Kang Raga bisa dijelaskan sosok apa yang memasuki tim mediasi kita ini? Kira-kira makhluk apa ini? Soalnya ini sesosok nggak bisa ular ya. ditanya, soalnya ini nggak bisa ditanya. Dan Ini yang masuk sesosok ular ya. jawab. Ular ini ya. Ular, ini sosok ular. Masih penghuni dari sini ya. Oh, yang sering diceritakan orang Ya. warga mungkin ya itu. Ya. Mengenai ular sini. Ada ular. Dan abdi sanes boleh ngaganggu, abdi pada silaturahmi. Abdi mah ganggu haranjeun ya. Abdi pada silaturahmi ngumpulnya. Oke. Mungkin ini sudah cukup ya Ya. untuk ini ya. Sekarang mau dikeluarin dulu ya. Kondisinya tidak memungkinkan, kurang bagus. Terus ini juga nggak mau ditanya ya. Informasi juga. Oh ya. Karena kita tidak dapat informasi Oh, dapat karena di sini informasi. ada maksudnya sosok ular aja ya. Oh iya. Jadi tidak Oke. bisa ditanya lebih lanjut gitu ya. Oke, kita keluarin. Ibu kok ada air minum. Tong kosong Mas. Konsentrasi. Sudah. Sudah. Minum lagi. Sudah keluar Pak? Udah. Iya. Keluar. Kita nggak bisa lama-lama tadi ya nanya-nanya mediator karena emang ada yang ngasih Minum, tahu Pak. nggak boleh ya. Maafin tak? Nggak usah diungkap lagi. Udah cukup. Ya di sini kita karena apa dikeluarin karena tidak dapat Cara. berbicara karena ini adalah sesosok ular Ya. masih penghuni di sini ya yang bisa dibilang siluman ular ya gitu Ya. siluman ular makanya tidak bisa berbicara jadi langsung aja dikeluarkan Kasihan. karena kita tidak dapat informasi apa-apa gitu. Yang penting kita udah membuktikan Ya. bahwa di sini ada sosok siluman ular. Ya. Ya. Kita lanjut ke lokasi lainnya. Udah kuat Pak? Ya, siap. Bentar. Kita lanjut ke lokasi lain. Mas. Kita kemana? Lokasi mana yang kira-kira belum ya? Soalnya ini luas banget. Semua ya. Duh, mana debu ini mah nih. Sauna. Udah, saya mulai. Yang tadi bagus tuh itu mas. Udah cut dulu. Oke, buat teman-teman, kebetulan kita tim kita di sini ada tim ekspor kita, Mas Dimas Mayang Madu ya, Mayang Madu. lagi di depan lagi berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang di sini ya. Kebetulan ini salah satu tempat yang belum kita eksplor. Mungkin ini posisinya paling ujung ya kalau nggak salah. Boleh di shoot kameramen. Kita coba mediasi lagi Pak Chef. Bentar. Arahkan kamera ke sana. Center ke sana. Center ke sana.
bawah gitu dari atas nyampe bawah. Ini akar beringin, tapi pohon beringinnya di atas yang jadi aneh tuh. Tapi di atas tidak ada lampu tanah, mati hanya semua ya? tembok. Mati. Nah, kita coba berinteraksi melalui kamera. Nah, Jadi hanya kamera. kita sawer ya. Shoot. Cut. Ada yang jalan. Wujudkan diri. Ada yang jalan. Apa yang kelihatan di kamera Ada yang jalan. Jalan kalau dilihat dari kamera. kudu disawer heula. Ada yang jalan tapi dia bungkuk jalan. Bukan bungkuk kan kayak ngerondang gitu. Nah, kita tanpa rekayasa karena ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah merintahkan makhluk-makhluk tunduk dengan makhluknya, yaitu manusia. Lihat yang kanan. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alam nyata, alam berbeda. Demi Allah Rasulullah. Bila mana mau berinteraksi, goyangkan, bedakan di kamera. Bila mana ingin berkenalan dengan kameramen kita, tampakkan wujud kalian di kamera. Cut. Jut. Perempuan ya. Goyang tuh yang mulai. Perempuan tapi kayak melayang gitu. Rambutnya panjang, Panjang sampai ke bawah. sampai ke bawah. Dia jalan sedikit-sedikit ke depan seperti mau nyamperin tuh. Ya. Deket pilar. Deket pilar ya, aduh merinding. Tuh jalan, Tuh. makin lama makin deket nyamperin. Neng. Rambutnya panjang dia, tapi setengah bungkuk jalannya, kayak yang berat, rambutnya berat gitu, ke depan setengah nunduk.
Kelihatan dari sini. Kelihatan, iya kelihatan. Kelihatan. Kalau gini mah nggak kelihatan. Iya, di kamera kelihatannya di kamera. Dia, merinding. Jalan ke depan makin mendekat ke kita. Mukanya seperti ngeliatin kita. Rambutnya menjuntai ke bawah. Tapi dia Kenalan dengan nggak kamera tegak. kita, Neng. Tapi ini hanya kelihatannya di kamera. Mukanya kayak ngeliat kita ya. Iya. Ngeliatin kita. Yang di sudut itu ya. Aduh berat kamera. Saya ini merinding banget ini Udah tuh. deket nih, Mah. Udah deket ngedeketin kita. Jadi dia jalan sedikit-sedikit pelan, nyamperin kita gitu. Mungkin tadi kepancing sama Mas Dimas mau kenalan katanya. Silakan. Bapak AA Bentar. Depan. Udah. Masukkan aja, Mas. Sampurasun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita mau bersilaturahmi ya. Boleh nanya-nanya? Boleh nanya-nanya? Penghuni di sini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Penghuni di sini? Sudah lama di sini? Kira-kira berapa lama tinggal di sini? Berapa lama tinggal di sini? Oh, berapa? Tinggalnya di sebelah mana? Menetap. Oh, di ujung. Suka ganggu warga nggak? Ganggu warga nggak? Oh, ini yang sering nampak di depan ya. Merinding. Oh, iya. Penghuni di sini banyak? Banyak penghuninya. Oh, ada ular. Iya. Udah cukup ya, saya rasa cukup ya. Ini saya juga nggak kuat tuh merinding. Ini makin kuat soalnya ini makin kuat udah. Belum. Allah. Jangan dimasukin lagi. Saya nanyanya nggak kuat, merinding banget, berat, merinding. Kamera saya berat pisan. Iya, nggak kuat, saya mau nanya juga, udah nggak kuat. Terus ketawanya makin keras juga, tambah merinding. Udah, aduh. Air bisa? Hah? Masih ada ya? Masih ada. Sampurasun. Assalamualaikum, penghuni di sini. Ada nama, punya nama nggak? Iya, siapa ini? Iya, siapa namanya? Oh, yang penunggu di sini. Ruangan di sini. Sudah lama mendiami tempat ini?
sepertinya dia nggak ngerti bahasa Indonesia, dia ngomongnya bahasa Sunda, artinya dia penghuni di sini udah lama menempati tempat ini. Terus paling lama di dia. Oh, ini makhluk yang paling lama mendiami tempat ini sebelum yang lainnya. Terus ya saja beti ieu aya keneh maksud sanesna? Oh, cuma ini kita mau silaturahmi aja, kita nggak ada maksud lain. Jadi dia merasa marah, dia merasa terganggu dengan kedatangan kita. Dia bertanya mau apa kita kesini katanya. Sedang ditanya-tanya mas sama Mas Dimas Mayang Madu. Bukan niat mengganggu, kita hanya ingin silaturahmi. Nanti aing bahasa aja. Nah, saya juga kan Tong nggak mau diganggu. Jadi dia merasa terganggu. Sanes pada nggak ganggu. Bade silaturahmi, hoyong terang, anu nempatan tempat di dieu makhluk naon wae gitu. Da soal si keluarga nu nyarios di dieu sok ngaganggu gitu tah. Mohon hapunten. Tapi di dieu oge saurna aya karuhun oge nya. Anu nyicingan di dieu aya karuhun oge saurna. Mohon. Anjeun sanes. masuk ke Oh, mohon atuh aya. beda ulama ningali masing-masing jalma. Oh, Masing-masing jalma masing-masing janten teu ngaganggu atuh nya. kula aya sarua jeung mah bangsa aja. Mohon. Aya nu bener aya nu teu bener. Mohon ya. Teu kumaha makhlukna panginten. Aya nu ngaganggu aya nu henteu. Selalu ada juga jalma. Jantan ieu mah eyangnya. Eyang itu. Oh, gua geus bisa kayak dong. Oh. Saja aya ieu. Oh, jantan. Jadi dia itu udah lama tinggal di sini sebelum bangunan ini berdiri atau dibangun. Dia paling lama istilahnya penghuni di sini tapi tidak mengganggu. Gitu. Kalau bahasa Sundanya mah karuhun. Ini karuhun. Onjo ada anjeun kabil amit heula. Oh, mohon hapunten. Tadi oge atos mungkeun widi. Gitu. Da maksudna ka dieu teh sanes bade ngaganggu hoyong silaturahmi. Di antawisna sareng karuhun nu di dieu mah aya di dieu. Mohon. Makanya manajen orang Sunda. Mohon abdi orang Sunda. Orang Sunda Buhun mainten buhun. Oh, mohon. Jangan. Hah. Citarum. Enak. Kula dicengat kedatangan narajun. Cuman sarunggur sirat. Nu ngajagi Citarum. Oh. Ayah deh. Yang di depan itu. Di belakang. Di belakang bangunan ini ya. Di pangkeureun bangunan ieu nya. Ulah aya di dieu. Danang larut. Anu dicai mah aya deui. Oh, yang di sungai belakang lain lagi. Kalau yang ini ya penunggu di sini. Aya pesen-pesen tak yang Aya nu bade didugikeun teu? Pesan-pesan. Aya nu bade didugikeun? Jeung hati-hati hirup pangpana. Hati-hati dalam menyelami kehidupan, harus hidup secara benar kalau bahasa Indonesianya. Jeung hati-hati hirup. Hati-hati. Ayeuna mah teu ngarti. Zaman sekarang orangnya nggak pada ngerti. Beda dengan zaman dulu. Anu disebut adab hirup. Oh iya, yang dimaksud dengan peradaban hidup kehidupan. Nah, kula tadi merhatikan. Oh, yang ini memperhatikan zaman sekarang sama zaman dulu beda. Karanjeun oge. Iya. Perhatikan di tadi. Iya. Iya. Kita ngerti. Ulah sampai dak jelma sarua anu kitu oge. Bangsa kula ge aya nu bener. Oh, jadi kita jangan saling mengganggu walaupun itu makhluk halus, makhluk yang beda dengan kita. Sama-sama punya alam masing-masing ya. Itu mungkin udah cukup. Saya rasa cukup dulu ya.
kasihan. Cukup ya yang Cukup, ya. yang Hatur nuhun. pesan-pesannya Ya. Atas tadikukeun untuk kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah Pak Sep. Udah Pak Sep. Jangan dimasukin lagi. Tahan. Sahabat Gloseri semua, mari kita lanjut explore selanjutnya, yaitu di lantai 2 kita ke atas, yang konon katanya lebih ekstrim dari tempat yang di bawah. Coba kita lihat ke atas dengan ditemani tim explore kita. Lantai 2 ya. Tapi di sini harus ekstra hati-hati karena bangunannya mulai rapuh. Hati-hati Pak, harus hati-hati. Terus di sini auranya juga lebih kuat. Mungkin ini bintang tamu kita Teh Devi mulai merasakan ya? Iya. Begitu naik ke atas gimana? Apa yang Teh Devi rasakan? Angin yang cukup energinya. Kalau nggak yang separuh di bawah ya, jangan naik semua ya, jangan naik semua ya, separuh di bawah aja. Kameramen jagain belakangnya. Ikutin kameramen belakangnya. Di belakang kameramen ikutin. Kita mulai menaiki lantai 2. Assalamualaikum. Hati-hati. Coba kameramen di sini ruangannya. Yuk. Aduh, ya Allahu Akbar. Aduh. Nih. Yang saya rasakan bentar badan saya nggak enak. Ini Punggung terasa dingin, hawanya ini dingin yang di sini. ternyata begitu kental ini ya. Dingin ya? Karena ini sebagai lintasan ya, perpaduan antara yang di luar Ya. agak masuk. Konon katanya di belakang itu ada taman, bukan taman, kebun apa, lapangan terbuka. Coba apa ini kan yang pintu ini? Ada yang kita tahu saya di belakang bawah itu ada lapangan terbuka. Ya. Ini karena mungkin seperti yang kita lihat ada perluasan ya. Kalau kita sambung ini itu bisa berhubungan dengan yang di luar karena di belakang itu ada sungai. Ada sungai di belakang ya. Bangunan ini. Ada ya, sungai. Seperti yang tadi dibahas di bawah ya. Iya. Karuhun di bawah. Ada sungai. Ada sungai. Penunggunya lainnya yang di sungai Nah, itu. Beda lagi. Kalau untuk penunggunya lain lagi karena itu terpisah, ada tersendirinya. Oh. Ada mungkin kalau di ada berapa kubu lah. Oh iya. Kalau di seperti di manusia itu. Nah, itu udah mulai interaksi ya. Ada. Coba, tapi bisa merasakan apa kira-kira? Kalau saya sih, yang saya rasakan dingin banget ya. Ya. Buangannya banyak, Ini apa tuh? Iya, dia banyak pohon gini, pohon tumbuh di dalam ruangan. ada perempuan Ada perempuan di pojok. di pojok. Iya. Ada beberapa. Ada beberapa, lebih dari satu ya? Ya lebih dari satu. Lebih dari satu. Terus yang dirasakan saat ini, hawanya gimana ya? Iya dingin. Dingin benar. Sangat dingin. Sangat dingin ya. Sangat dingin tapi tidak enak. Iya dinginnya aneh gitu. Kayak kita masuk ke freezer. Terus merasakan juga nggak hempasan angin ke muka kita? Iya betul. Ya, berarti sama saya. Ada hempasan angin ke muka kita. Seperti kayak kalau kita lagi di pantai gitu. Iya betul ya. Sepoi Ke muka gitu. Angin tapi dingin. Dinginnya kayak di freezer. Betul. Dingin banget. Ini pohon-pohon liar mungkin ya Pak ya? Sampai Itu akar dari beringin itu menjurai. Kalau kita sekiranya masuk ke dalam gimana? Memungkinkan tidak kondisinya? Untuk saat ini ya mungkin Jangan deh kayaknya. Jangan ya. Karena kayaknya dia tidak mengizinkan. Iya. Terus itu atap
atasnya Ya. juga kelihatannya Sudah- rapuh. Udah rapuh. Iya, rapuh. Karena kita menjaga juga keamanan. Menjaga keamanan. Dia tidak menginginkan kita masuk ke dalam ya Pak ya. Ah. Soalnya baru di pintu ini aja hawanya udah beda. Napas kita kayak sesek. Ya. Ya benar. Betul. Sama Sama sesek. Dengan terasa kondisi itu. sesak gitu. Ya. Napas kita baru di batas pintu ini juga belum masuk. Padahal dari situ banyak jendela kan, Ya. terbuka ya jendela. Betul. Tapi kenapa kita perasaan sesak? Karena kita sebetulnya ini kenapa ada satu bagian yang bentuknya tinggi besar. Di sini. besar. Oh, yang tinggi besar itu di sini mendiaminya. Ah, Oh, iya, Ya, tinggi emang besar. ada yang cerita seperti itu, ada makhluk tinggi besar. Tinggi besar. Kita ngejaga ya, oke. Karena kita juga tidak mengganggu. Mohon maaf nih ya. Dok, Emang enggak? kita masing-masing di sini kita tafakur alam. Mohon izin Hanya sekedar ingin bersilaturahmi hanya untuk bersilaturahmi. tanpa niat mengganggu. Yuk, kita lihat aja dulu ke sana. Kalau ke sini ruangan apa kayaknya ya dulunya tuh? Itu gelap banget ini juga nih. Saya nggak berani. Coba bentar. Ini kelihatannya seperti ruangan di mana-mana ada pohon liarnya. Ini ruangannya tidak bentuknya nggak keruan, bingung kadang kita ini buat apa bekas apanya tuh. Soalnya modalnya nggak keruan, luas tapi tidak beraturan gitu. Sudah tidak terawat Dan ya. tidak terawat juga karena udah lama kosong. Betul. Ini kosongnya udah 15 Nah, tahun. ini kalau belakang itu persediaan air ya. Persediaan air. Ini Oh, ada ini mungkin dulunya bekas toren ya. bekas toren. Wah, udah kebayang. Ini bahannya dari besi semua. Jadi sebagai media yang Media, baik buat mereka dan mungkin saat ini dia juga Saatnya di sini. sangat tidak bersahabat ya. Tapi ya mudah-mudahan kita juga tidak mengganggu dengan kondisi apa yang ada sekarang. Silakan dengan kondisi. Assalamualaikum. Ada sosok apa coba Abentar? Bisa dijelaskan? Ada sosok apa di sini? Besar sekali, hitam. Ya. Coba kamera lihat. Mudah-mudahan ke shot. Oh nggak mau masuk. Sosok apa yang dilihat sama Abentar? Sosok hitam besar. Tapi di sini komplit. Karena ini berbaur langsung dengan sungai. Oh, nyambung ke sungai ini. Ah, ah. Oh, berbagai macam penghuni ada di sini. Iya. Kumpul. Kalau bisa merasakan karena kita juga auranya tidak kurang nyaman. Nah, iya. Ya kita sampai sini aja dulu. Aduh, ibu tuh kan. Ramen mana tuh berat, katanya berat. Dan sekolah. Cut dulu. Sahabat gue Seri yang masih menemani kita sampai malam ini, terima kasih saya ucapkan. Eksplor kita malam ini dirasa cukup dulu ya Teh Depi ya. Iya. Menurut Teh Depi, kesan-kesan Teh Depi selama ikut eksplor bersama tim kita ini gimana tadi selama ikut eksplor bersama kita? Waktu dari pertama ke Jakarta aja saya tuh merasa dari gambar yang dilihatkan ini seru. Ternyata memang seru. Emang seru ya. Waduh. Siap kalau kapan-kapan kita ajak lagi untuk eksplor ke tempat lainnya. Siap banget. Kebetulan kan saya bisa ngelukis, nanti saya bisa coba melukiskan. Siap, mantap. Berarti untuk eksplor selanjutnya kita didampingi oleh Teh Depi ya. Insya Allah. Sebagai istilahnya mah ahli melukis Insya makhluk Allah. astral. Iya. Jadi ada makhluk apa aja di tempat itu nanti dituangkan lewat kanvas mungkin seperti itu ya. Betul sekali. Terus untuk tim eksplor gimana, masih semangat untuk lokasi selanjutnya? Semangat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan eksplor malam ini kita ambil segi positifnya, kekurangan dan kelebihannya. Mungkin sahabat-sahabat gue Seri udah bisa menilai sendiri. Kita di sini tidak berniat untuk menantang ya, Kak Marta. Kita di sini hanya ingin bersilaturahmi dan membuktikan apa yang diceritakan oleh narasumber dan warga setempat itu betul adanya.
Dan jangan lupa, kalau kalian punya rekomendasi tempat, kasih komen di bawah ini ya. Nanti kita akan coba ke sana. Iya. Nanti jangan lupa juga support tim kami. Kasih like, komen, subscribe. Go Seri, gaskeun! Sahabat Goseri, ini tim kru Goseri semua yang dengan setia menemani kita ke tempat-tempat yang kita eksplor setiap minggunya. Ada Teh Rena, apa Teh Rani, ada Ibu Tika, ada Teh Devi, ini Teh siapa? Teh Remi, ada Abetla, Mas Dimas, Raga Sukma, Amarte dan Pak Pendi. Goseri, gaskeun! Tim Goseri Explore sedang beristirahat. Goseri gaskeun. Wis, asik. Masih pada semangat ya. Semangat. Semangatkan tenaga, kasih semangat buat suamiku. Wis. Asik. Karena mungkin barusan terlalu emang tinggi banget energinya. Goseri. Gaskeun. Setiap ruangan itu beda-beda. Benar-benar menguras tenaga ya Pak Asep. Betul. Karena di ruangan ini sampai di ruangan tertutup terasa angin ya Bu ya? Ya. Angin besar ya? Gede banget. Nah. Angin besar, amin. Padahal ruangan tertutup ya. Ya. Tapi anginnya bisa gede kayak gitu ya kan? Ya. Hanya satu ruangan. Nah, Yang satu ruangan. anginnya gede, yang lain enggak. Tapi nanti kalau tadi bintang tamu nggak dinetralisir udah pasti kemasukan. Karena kenapa? Bisa ada yang masuk, angin gede dulu masuk. Seperti ada blower. Iya benar, kayak Seperti blower. ada blower. Nah, tadi juga pas di ujung seperti kayak gitu. Mungkin kayaknya mau masuk ke bintang tamu. Wah, iya, soalnya panas. Gimana Pak Dimas? Pengen ditanya katanya. Apa saya nggak ditanya katanya. Coba. Gimana? Ya gimana mana? Ya Allah. Terima kasih untuk bintang tamu kita jauh-jauh dari Jakarta, dari grup TPSAN, Teh Devi, mentor kita. Hai Teh Devi. Hai, semoga Goseri makin sukses ya. Amin. Semangat. Dan untuk kedepannya, mudah-mudahan Teh Devi bisa menemani kita terus di setiap eksplor. Harus dong. Ditunggu undangannya. Undangan apa ya? Undangan apa udah jelas? Makan. Oh, jangan sampai undangan palsu. Ayo, siap yo. Mulai lagi. Siap. Siap, Seri? Goseri, Gaskeun. Sip.